Halo Sobat Transport, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja di sana ya. Amin, amin, amin. Jadi ini adalah program perdana kami yaitu On The Trip Spotlight. Dan enaknya kita berdua nih kenalan diri dulu nggak sih? Biar Boleh. mereka juga pada kenal sih. Iya, boleh ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Abdan Satu Wicaksono di kelas 9E. Dan saya Rafael Lorena Prabowo dari 9G. Kami berdua selaku host dari program kali ini. Kira-kira siapa sih narasumber perdana kita nih? Siapa ya kira-kira ya? Tapi pasti keren nggak sih narasumber kita? Udah pasti keren dong, kalau udah masuk sini udah pasti keren. Wajib keren ya guys ya. Dan kayaknya nggak perlu nunggu lama-lama kali ya, langsung aja ya. Penasaran ya? Kalian pada penasaran nggak sih? Langsung aja ya kita sambut narasumber kita yaitu Rafael Javier Edward. Gimana nih kabarnya Mas El? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Mungkin boleh disapa dulu nih sobat-sobat transport kita. Halo sobat transport. Oke guys, jadi di sini tuh ini adalah bintang tamu kita yaitu Rafael Edward yang merupakan salah satu siswa berprestasi di 193 ini guys. Jadi dia itu sudah pernah mendapatkan medali perunggu IJSO tahun 2024 yang berkompetisi di Romania nih. Yaitu dia mewakili Indonesia. Keren banget gak sih teman-teman ini? Tepuk tangan dulu dong bagi Rafael. Selain itu, dia juga pernah menjadi mantan wakil ketua OSIS di SMPN 193 Jakarta ini. Jadi dia tuh udah keren di bidang akademik, di organisasi juga oke ya. Wah, Ya, keren banget gak sih? Tepuk tangan lagi gak sih? Mungkin sebelum ke pertanyaannya boleh diceritain dulu dong tentang Jadi kamu gitu. Jadi Gimana? Siap. Mungkin aku ingin berterima kasih dulu kepada para teman saya yang menjadi podcaster, Mas Agdan dan Mas Rafael, karena mereka dan juga teman-teman yang ada di sini yang membantu dalam penyelenggaraan spot on ini. Jadi cerita ditentang diri aku ya. Iya. Nah, jadi aku itu selain berprestasi yang telah Mas Rafael sebutkan, saya juga ya banyak lah prestasinya. Yang paling menjadi highlight karir saya itu selain JSO, ada juga OSN tahun 2024, IPA SMP saya medali emas, dan KSM 2024 yang ada di Ternate saya mendapat medali perak. Mungkin itu perkenalan diriku. Keren banget gak sih teman-teman ini? Prestasi banyak banget. Prestasi banyak banget, gak bisa dihitung guys, saking banyaknya. Nah, mungkin nggak usah lama-lama kali ya, kita langsung aja ke sesi pertanyaannya. Jangan penasaran sih, karena kan kita mau gali informasi dari Rafael sendiri ya kan. Dan teman-teman udah pasti pada nungguin nih di belakang layar juga pada nungguin gak sih? Ya, oke, jadi langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaannya nih guys. Oke, jadi tadi tuh kan kita sudah mendengar sekilas tentang Rafael nih. Jadi, aku mau nanya nih El, apa sih motivasi dari diri kamu yang membuat kamu bisa sampai di titik pencapaianmu saat ini nih? Nah, jadi motivasi aku kan di sekitar kita ada banyak permasalahan. Motivasi utama aku gimana caranya biar menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, sebagai contoh pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan beberapa penyakit. Dan permasalahan itu tuh masih banyak banget. Dan aku ingin mencoba membantu dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut dengan pendekatan ilmu dan teknologi. Bagaimana perasaan kamu saat belajar? Senang kah? Kalau perasaan tentang belajar ya, itu sih tergantung suasana. Kalau suasana itu memadai, ya aku senang belajar, bisa belajar dengan waktu yang sangat lama. Tapi kalau lagi ada banyak kerjaan atau permasalahan lain, ya mungkin aku belajar cuma sebentar doang. Jadi Berarti dia tuh semua tergantung kondisinya terlebih dahulu ya. Iya. Kondisinya dulu. Kalau dia free, belajar lama dia pun kuat gitu. Cuman kalau dia banyak kerjaan, kayak sebentar aja gitu ya, buat pelengkap aja di hidupnya gitu. aku juga pengen nanya nih El, persiapan kamu saat ingin mengikuti lomba itu apa sih? Persiapan aku ya yang paling utama harus berbanyak doa, karena semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain doa ya pasti kita harus berikhtiar dan berusaha bagaimana caranya biar kita meraih apa yang kita mau. Jadi ya termasuk belajar dengan giat, sukses, dan belajar keras. Karena ya belajar juga harus belajar dengan pintar, nggak bisa belajar cuma belajar doang.
Iya. Intinya jangan lupa berdoa dan iya. Ya, dan jangan lupa juga ada satu mungkin yang ketinggalan, yaitu support dari orang tua ya. Betul. Orang tua tuh sangat penting sekali ya guys ya untuk kita yang sering berlomba gitu. Oke, aku mau nanya nih, kan banyak lomba-lomba yang udah kamu ikuti gitu ya. Apa sih lomba yang pertama kali kamu ikuti dan yang paling berkesan tuh lomba apa gitu? Oke, lomba pertama ya. Aku itu mulai ikut lomba pas kelas 3 SD. Aku waktu itu ikuti lomba namanya Olimpiade Science Sport. Waktu itu tahun 2020, aku dapat info dari orang tua aku sendiri, dan ya aku mulai kenal bagaimana cara belajar dan apa itu sains. Dan mulai pendekatan itu, ya aku mulai tertarik dengan berlomba. Dan mungkin sedikit info kalau waktu itu untuk OSK 2020 aku dapat itu finalis saja. Tapi tetap keren ya, Tetap keren. udah kelas 3 udah ikut lomba, udah sains, udah bagus banget gak sih ya kan? Bisa nggak jadi model kalian nih guys? Aku juga pengen nanya nih, lomba apa aja sih yang udah kamu ikutin dan yang paling berkesan buat kamu? Yang paling berkesan ya, kalau menurut aku ada beberapa yang paling berkesan ya, tapi mungkin yang paling berkesan di antara yang paling berkesan itu kayaknya IGSO 2024, karena aku bisa keluar negeri juga jauh keluar ke Eropa, itu Romania. Aku banyak bertemu dengan para teman-teman yang memiliki minat yang sama tentang sains. Dan pas latihan oleh pemerintah di situ, oke, seru banget. Seru banget ya, pasti seru banget. Jadi walaupun apa namanya satu minat, cuman kan dari beberapa orang gitu, jadi beda-beda ya. Jadi ya menambah pengalaman juga guys, gitu kan. Oke, selanjutnya mungkin aku mau tanya nih, kan sebagai seorang apa bisa dibilang tuh banyak berprestasi dan banyak kegiatannya, itu siapa sih yang mendukung kamu yang setiap prosesmu itu? Nah, yang paling mendukung, yang paling berarti bagi karir aku ini, ya kedua orang tua aku. Mereka selalu mendukung aku biar tetap semangat, tetap fokus, dan kalaupun ada rintangan, mereka lah yang menghalangi, yang mengawasi rintangan tersebut. Jadi peran orang tua tuh sangat penting ya di hidup Rafael ini sebagai penyemangat dia. Orang tua yang penting. Oke, kan sebagai apa ya, orang berbanyak prestasi gitu, ada nggak sih satu tokoh inspiratif kamu yang bisa kamu ambil inspirasi atau pelajarannya gitu? Kalau tokoh ya, kalau terkait jujur ya, aku nggak ada tokoh yang bikin aku benar-benar menarik dengan sains gitu. Jadi emang spontan aja. Berarti Rafael ini spontan gitu, nggak ada kayak kan kalau orang lain tuh misal ada kayak menggemari tokoh Albert Einstein gitu, kalau Rafael ini enggak gitu ya, spontan keren. Mungkin dia yang jadi tokoh inspirasi bagi siswa. Iya, nanti dia gitu ya kan. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih, pesan apa untuk teman-teman sobat on-spot kita yang mau berprestasi tapi masih ragu dan takut untuk gagal gitu? Nah, untuk sobat-sobat on-spot, yang penting itu kalian mencoba. Kalian kalau ingin sukses pasti harus mencoba. Kalau kalian tidak mau mencoba, ya kalian otomatis gagal. Tapi kalau kalian mencoba, kalian bisa gagal atau kalian bisa sukses. Jadi yang penting kalian coba, kalian berikhtiar, dan kalian bekerja keras. Anggap aja kalau di ilmu IPA tuh hukum Newton 3, setiap aksi pasti ada reaksi ya pastinya. Tadi pertanyaan-pertanyaan ini kan sebentar lagi nih, kamu ini kan udah kelas 9 ya, berarti bentar lagi kita akan lanjut ke SMA gitu. Betul, SMA. Kira-kira Rafael ini nih mau SMA di mana sih? SMA. Aku pokoknya sih di SMA 38 Jakarta. Ya, Mantap, itu bagus ya. Bagus banget sih emang. Nggak usah kerja keras lah, dengan unjuk doang udah pasti masuk nggak sih? Iya, udah pasti masuk gak sih? Kayak bahkan mungkin 8 yang butuhin Rafael ya, bukan Rafael yang butuhin 8 ya mungkin. Iya, aku juga pengen tanya nih.
cita-cita kamu apa sih? Cita. Kalau aku mikirnya emang udah lama, tapi aku berpikir jadi dua mungkin calon profesi. Yang pertama antara menjadi insinyur lingkungan atau insinyur di biomedis. Itu dia lagi. Kirain gitu kan cita-citanya cuma mau jadi, yang penting jadi orang kaya gitu kan. Ternyata enggak, ada cita-cita tersendiri gitu. Emang Ada cita-cita tersendiri gitu. Kan kayak Tegar lagi ya, cita-cita jadi orang kaya gitu. Oke. Mungkin cukup kali ya kita tanya-tanyanya. Ini juga udah mau jam sholat, jadi kita mungkin cukup aja pertanyaan kita kali ini. Terima kasih sebelumnya kepada Rafael sudah mau kami undang untuk menjadi bintang tamu di Unitri Spotlight. Dan untuk teman-teman makasih karena sudah menonton video dari awal sampai habis. Ya, dan jangan lupa tiru perbuatan Rafael yang mencerminkan baik dan buang yang jahatnya guys. Gitu ya. Kan emang gitu kan ya, benar ya. Oke, mungkin cukup sekian aja kali ya episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.